Dan yang paling ironisnya lagi, menurut penelitian WHO, bahwa tidak kurang dari 26.000 sampai 29.000 korban lalu lintas laka lantas di Indonesia ini. Siap. Itu sekitar 2.176 per bulan. Per bulan. Dan kalau kita rincikan per hari itu sekitar 80. Dan dalam Islam memang kita diwajibkan untuk menaati. Jadi jangan dianggap bahwa persoalan lalu lintas ini tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin pemirsa MUI TV yang sama-sama berbahagia. Hari ini kita dalam acara Majelis Ulama Indonesia, Komisi Pengkajian dan Penelitian berbicara. Pada hari ini narasumber kita adalah Profesor Dr. H. Kasim Salenda, SH MTHI. Beliau adalah guru besar UIN Alauddin pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan beliau adalah etika berlalu lintas. Memang banyak sekali Prof kendala-kendala di masyarakat itu kalau kita berbicara lalu lintas di jalan, misalnya pembawa mayat misalnya terkadang memukul masyarakat, ataukah orang-orang yang di jalan seenak saja jalan lalu tidak memberikan ruang kepada orang lain. Saya kira kita dengarkan langsung kepada Pak Prof. Dr. H. Kasim Salenda. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Benar sekali Bang Uceng bahwa persoalan berlalu lintas itu dibahas dalam salah satu aspek dari fikih yang disebut dengan fikhul murur, fikih lalu lintas. Masya Allah. Mengapa itu penting? Menurut saya karena ada minimal dua penyebabnya. Pertama, untuk Indonesia kita mengenal bahwa 86,9% penduduk Indonesia adalah umat Islam. Dalam Islam sangat ditekankan adanya ketertiban. Yang kedua, dalam usul fikih ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini adalah menjaga 5 hal yang sangat prinsip. Kelima hal itu yakni hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul nasl, menjaga keturunan, dan terakhir hifdzul mal, menjaga harta. Coba kita lihat kelima hal yang sangat prinsip yang wajib dipelihara oleh setiap individu di antara manusia ini, sangat erat kaitannya dengan lalu lintas. Betul, Pak. Tidak mungkin kelima hal ini bisa terpelihara kalau umpamanya kita sedang berlalu lintas di jalan raya terus tidak mengikuti aturan, pasti kelima hal ini akan terganggu. Betul, Pak. Itu Bang Uceng. Dan yang paling ironisnya lagi, menurut penelitian WHO, bahwa tidak kurang dari
26.000 sampai 29.000 korban lalu lintas laka lantas di Indonesia ini. Ya. Siap. Itu sekitar 2.176 per bulan. Ya, per bulan. Dan kalau kita rincikan per hari itu sekitar 80. Dan dipercut lagi ke per jam itu sekitar 3 sampai 4 jiwa korban kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas. Ya. Dan kecelakaan lalu lintas ini kalau kita lihat penyebabnya itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia. Ya. Itu sekitar 61%. 61%. Ya. Kemudian faktor kendaraan itu 90%. Ya. 9%, sorry. 9%. Ya, 9%. Dan sarana dan prasarana itu 30%. 30%. Nah, mari kita lihat satu persatu faktor manusia. Iya. Apa yang dimaksud dengan faktor manusia? Bahwa kelalaian manusia ya. Kelalaian manusia dalam berlalu lintas. Umpamanya ketika dia berkendara roda 4 tidak memakai seat belt. Iya. Itu sangat berbahaya sekali kalau ada tabrakan. Siap. Kemudian memakai atau menggunakan mobile phone HP sambil mengemudi, itu sangat bahaya sekali itu. Ya, itulah sebabnya kalau di luar negeri ya itu disanksi dengan berat sekali itu. Ya, berat bayarannya itu. Iya. Demikian halnya orang yang berkendaraan pakai roda 2 sepeda motor yang tidak pakai helm itu juga sangat-sangat riskan sekali. Iya, mengapa? Karena kalau ada kecelakaan, tabrakan, jatuh, maka kepala akan benturan dengan aspal atau dengan trotoar. Betul. Nah, kalau tidak pakai helm, saya melihat sendiri Bang Ceng, ponaan, dia pakai helm tengkorak. Helm tengkorak ya. Ya. Dia akan dari sini mau ke Tator. Iya, Bro. Ternyata mendapatkan kecelakaan di Pangkep. Ya, itu helmnya, yang helm di depannya itu terkelupas aspal. Kita bisa bayangkan bagaimana seandainya tidak memakai helm. Iya, betul. Sangat hancur. Sangat riskan ya. Riskan. Itulah sebabnya Islam sangat menganjurkan itu karena sama hubungan dengan hifdzun nafs tadi itu. Iya. Mana lagi hifdzul mal, menjaga harta. Berapa kecelakaan, berapa jiwa yang korban seperti yang ada di Bekasi, betul. Yang proton itu menabrak antena. Ya, 10 korban jiwa dan puluhan lagi yang luka-luka. Seperti juga yang di Kalimantan dulu Balikpapan. Yang troton itu yang menabrak di lampu merah itu berapa itu meninggal. Nah, coba kita bayangkan orang yang meninggal itu kalau kepala rumah tangga. Iya, betul. Dia punya anak dan istri. Siapa yang menanggung itu? Itu. Nah, mana lagi yang ibu? Ibu. Ibu ini kan punya suami, punya anak. Siapa yang menanggung biaya hidup mereka itu ya? Mana lagi ibu kan mau melahirkan. Betul. Nah, bagaimana kalau seperti perempuan ini gugur? Itu berarti betul. Mengurangi lagi kesempatan untuk melahirkan. Itu. Atau tutup kandungan ya, gara-gara terbentur mungkin ya. Jadi itu dan dalam Islam memang kita diwajibkan untuk menaati. Jadi jangan dianggap bahwa persoalan lalu lintas ini tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Nah, ini yang menyesatkan. Pasti ada kaitan, Prof. Bukan ada kaitan. Bukan ada wajib tapi, karena Islam mengatakan begini. Al-Qur'an mengatakan begini. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah,
Apa maksudnya ulil amri di situ? Kalau kita membuka kitab Tafsir Al-Misbah karangan Prof. Quraisy Shihab, yang dimaksud dengan ulil amri itu adalah setiap orang yang diberikan wewenang dalam suatu tanggung jawab. Nah, coba Bapak polisi atau Ibu polisi, polisi yang diberikan wewenang untuk mengatur arus lalu lintas ini, maka hukumnya wajib. Dia termasuk ulil amri. Wajib ditaati. Wajib ditaati. Ya, betul. Wajib ditaati. Ya. Kalau memang kita orang beriman, disinilah sebenarnya bisa dikatakan kelemahan di antara sebagian kita karena kurang menginsafi, kurang menginsafi hal-hal yang seperti ini, bahwa ada persoalan-persoalan yang sangat fatal kalau kita tidak memperhatikannya. Tapi ada namanya kenakalan remaja ya. Itu setiap subuh misalnya, setiap Ramadan dia balapan liar misalnya. Dan saya pernah jadi korban. Saya pernah korban balapan liar di di lapangan Goa itu. Saya hampir patah semuanya tangan. Nah, apa yang kurang, Prof ya? Kenapa anak-anak itu selalu bermain-main di jalan? Apa sebabnya? Apakah kurang pendidikan agama orang tua atau kurang perhatian orang tua sehingga seenaknya saja bermain di jalan dan mengganggu arus lalu lintas? Menarik sekali Bang Uceng. Kalau kita berkaca ke Jakarta, Kapolda Jakarta yang sekarang ini, itu dia mengusahakan supaya hal yang seperti itu tidak terjadi di jalan. Maka dia carikan tempat. Dia buat kesarana. Dia buat kesarana. Karena ini kan merupakan suatu cara untuk mengekspresikan talentanya. Dia memang punya talenta dalam balapan. Betul. Hanya saja misplaced, salah tempat. Jadi makanya Pak Kapolda Jakarta itu membuat suatu tempat khusus untuk di mana anak-anak ini dan itu ditonton orang tuanya. Cari lokalisasi balapan ya. Disiapkan. Memang dibuatkan. Betul. Nah, bagus sekali kita di Makassar ini, betul. Kalau pemerintah kerjasama dengan polisi mencari lokasi yang strategis untuk khusus tempat balapan, sehingga siapa saja di antara anak-anak kita itu dia tidak akan bermain seperti di jalan Jalan Andi Pangeran Veterani depan Kalaro. Betul, Prof. Itu kalau subuh-subuh itu. Mana juga di veteran, Prof. Veteran juga. Kemudian di PLN jalan apa lagi namanya? PLN atau Hertasning itu rawan juga sih, Prof. Hertasning sampai ke Tun Razak. Betul. Kenapa itu? Tidak bisa juga disalahkan anak-anak kita. Karena mereka ingin mengekspresikan bakatnya. Dia punya bakat tapi tidak ada tempat. Terpaksa jalanan. Ini tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Ini kan mengganggu orang di jalan ini sebenarnya. Membahayakan. Karena memang bukan tempat untuk balapan. Jadi ini perlu kita mudah-mudahan hal ini didengarkan oleh penentu kebijakan. Semoga, sehingga dicarikan tempat untuk anak-anak kita. Bagaimana dia menyalurkan bakat dan minatnya. Betul sekali Bang Uceng itu. Ini. Demikian halnya ada lagi yang sebenarnya sangat mengusik kita umat Islam, seperti ketika mengantar jenazah. Sangat meresahkan, Prof. Waduh, bahaya. Bagaimana sebenarnya perspektif Islam? Bagaimana itu ya? Dalam Islam kita melihat bahwa hadis Nabi mengatakan orang yang mensalatkan mayat, dia akan mendapatkan pahala sebesar bukit. Bukit yang di Madinah ini, yang dekat Madinah, Bukit Uhud. Bukit Uhud.
dia akan mendapatkan Iya, itu. iya, iya. Dan kalau dia mengantarkan jenazah itu ke tempat peristirahatan yang terakhir, kuburan, siap, Prof. Iya. dia akan mendapatkan satu lagi. Iya. Tetapi itu kalau dilaksanakan secara tertib. Iya, tertib. Tidak mengganggu orang Tidak di jalan mengganggu ya. orang. Kalau orang mengganggu, itu berarti membuat mengurangi sesuatu pahala, yang Prof, ya? bukan lagi mengurangi, bahkan menghilangkan pahala itu. Iya, menghilangkan pahala karena apa? Menakut-nakuti orang, menteror orang. Dia bawa kayu, bawa bambu dia. Ya. Masya Allah. Ini sangat bertentangan dengan etika Islam. Ya, karena dalam Islam kita harus memberikan juga jalan bagi pengguna jalan yang lain. Iya. Ya, tidak boleh kita yang kuasai. Ya, betul, Pak. Tidak boleh kita, meskipun kita membawa mayat. Lagi pula ini kan mayat sudah tidak lagi tinggal mau dikubur. Kecuali kalau orang sakit boleh. Yang butuh dengan cepat pelayanan. Butuh pelayanan. Agar supaya bisa terselamatkan jiwanya. Tapi Pak Prof, apakah tidak ada kemungkinan misalnya karena kita hari ini berbicara tentang etika berlalu lintas, apakah tidak ada kemungkinan dari Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan lalu bersurat ke Kapolda misalnya bagaimana caranya memanage atau mengatur arus lalu lintas pada saat pengantar mayat itu? Apakah tidak bisa dikeluarkan aturan, Prof? Bagaimana menurut kita? Sebenarnya sudah ada aturan Islam ya. Memang kalau kita membuka undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di situ ada beberapa memang keistimewaan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Seperti pejabat. Pejabat. Termasuk juga pembawa mayat. Pengantar mayat. Ada. Berarti ada juga. Tetapi itu pun harus dilakukan secara tertib dan santun. Ya. Yang Bang Uceng tadi bilang kan dia mukul-mukul kendaraan orang. Ini sama sekali melanggar etika. Melanggar etika dan moral, perilaku seperti itu jauh dari norma-norma yang diajarkan kaidah Islam ya, tidak diajarkan dalam Islam, Prof. Sangat bertentangan, sangat bertentangan dengan Islam. Ya. Jadi itu walaupun yang kita antar ini mayat, kita juga harus tenang di jalan, tertib, dan memberikan jalan bagi pengguna jalan. Dan keselamatan juga para pengantar mayat sebenarnya. Memberikan keselamatan juga kepada pengantar mayat untuk tidak berburu-buru sampai ke tempat. Ya, betul. Ya. Janganlah kita seperti diburu diburu serigala. Seperti diburu serigala. Tenang saja, tenang dan tertib. Sehingga orang jangan sampai sinyalemen orang itu yang mengatakan, coba lihat orang Islam itu mati saja mengancam orang lain. Iya, Bro. Betul. Apalagi kalau masih hidup. Iya. Sudah mati mengancam orang lain. Iya, maksudnya itu tadi. Pengantar mayat kan? Iya, pengantar mayat ini. Orang mayat itu yang dibawa itu membahayakan membahayakan orang lain. Yang mengantar ya, yang mengantar. Apalagi kalau masih hidup. Ini jauh sekali dari ajaran-ajaran kita. Mudah-mudahan pemirsa TV ini kita sama-sama menginsafi ini agar supaya betul-betul kita bisa menampakkan citra Islam yang ideal. Dan ciri Islam yang baik ya, rahmatan lil alamin. Kalau menurut Prof misalnya kira-kira bagaimana ya cara membina, cara menyampaikan ke masyarakat yang mengantar mayat itu bahwa janganlah seperti itu. Kira-kira ada nggak solusinya, Prof? Saya kira peluang sekali bagi kita Majelis Ulama, Majelis MUI, apalagi terdiri dari mubalik. Iya, Prof. Betul, Prof. Ya, pada banyak kesempatan bisa kita sampaikan. Berarti di mimbar bisa disampaikan, Prof. Sayang sekali kan jarang itu. Jarang. Kalau takziah. Betul. Pernah disinggung yang seperti itu? Enggak ada, Prof. Enggak ada, Prof. Khutbah Jumat. Enggak ada, Prof. Di sini jadi perlu mungkin MUI ini mengeluarkan suatu himbauan, mungkin
satu hari satu kesempatan Jumat perlu diseragamkan bahwa Jumat kali ini semua membahas tentang etika berlalu lintas. Allah, luar biasa, Prof. Luar biasa, ya. Kalau begitu saya sarankan, Prof, Majelis Ulama Indonesia Selatan bekerja sama dengan Polda Selatan dengan IMIM. Betul. IMIM karena IMIM itu kan mengelola banyak para dai dan lembaga-lembaga yang mengelola dai. Tentu kan bisa diundang sama Polda untuk bekerja sama mungkin menyampaikan supaya ya berhati-hatilah di jalan pada saat mengantar mayat betul, itu. Betul. Ya. Jadi memang kita lihat meskipun sudah ada undang-undangnya tadi, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, tapi tidak efektif. Tidak efektif berlaku, Prof, ya. Artinya kenapa tidak efektif? Karena kesadaran masyarakat yang kurang. Iya, untuk menyentuh ini harus dibarengi dengan sentuhan spiritualitas. Disinilah posisi ulama yang sangat-sangat strategis untuk memberikan pencerahan dan kesadaran. Berarti di majelis ulama ini, Prof, bisa memberikan pencerahan ya kepada masyarakat tentang berlalu lintas yang baik ya. Iya. Bekerja sama dengan Polantas. Iya, betul. Bekerja sama dengan Polantas. Jadi memang sepertinya tidak bisa kita selesaikan dengan sendiri. Iya, Prof. Harus ada sinergitas. Kita harus bersinergi dengan pihak-pihak lain dalam melaksanakan suatu program. Iya. Kalau begitu, Prof, MUI, Polda, IMIM dan lembaga-lembaga lain itu bisa berusaha untuk melakukan kerjasama ya, meminimalisir kejadian-kejadian di jalan pada saat pengantar mayat dan balapan liar oleh remaja. Betul. Perlu itu pemahaman bahwa ini tidak terlepas dari bagaimana relasi kita dengan orang. Dalam Islam kan ada dua relasi yang sangat ditekankan. Iya, Bro. Ya. Yaitu relasi dengan Allah, bagaimana kita membangun relasi secara harmonis dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, dan juga relasi dengan sesama, muamalah yakni interaksi dengan sesama itu, hablum minannas. Nah, ini menyangkut persoalan muamalah juga ini. Betul. Ya, jadi tidak terlepas dari ajaran agama kita. Itu yang perlu disadari. Baik, Prof. Alhamdulillah, luar biasa ini. Jadi di majelis ini mungkin bisa kita catat bahwa kita rekomendasikan Majelis Ulama Indonesia untuk bekerja sama dengan IMIM, karena di IMIM itu kan ada khatib yang setiap Jumat, kemudian Polda misalnya sebagai pihak keamanan untuk bekerja sama bagaimana caranya meminimalisir kejadian-kejadian di jalan, karena ini ada yang kita bicarakannya adalah etika berlalu lintas. Ya, baik, Prof. Terima kasih atas pematerinya, luar biasa ini materi langka, Prof. Orang tidak pernah bicarakan ini. Luar biasa ini. Saya suka ini. Jadi etika berlalu lintas itu supaya kita bisa menyampaikan ke masyarakat melalui khotbah ya. Jadi saya kira itu menyentuh langsung ke masyarakat. Baik, jadi saran juga bahwa suatu saat mungkin MUI membuat khotbah seragam ya, etika berlalu lintas. Tidak juga seragam, artinya judulnya tentang itu terserah mubalik yang membuat modifikasi ya. Baik, Prof. Baik. Terima kasih kalau gitu. Ya, demikianlah acara kita pada hari ini. Terima kasih ya kami sampaikan kepada Profesor Dr. H. Kasim Salenda SH MTHI. Beliau adalah guru besar UIN Alauddin pada Fakultas Syariah dan Hukum. Makasih. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.